Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'd. Saat ini saya berada di pemakaman Necropolis, salah satu pemakaman yang terkenal di Glasgow, Skotlandia. Ketika kita masuk ke pemakaman, tentunya kita mengingat tentang sesuatu yang bisa melenyapkan seluruh kenikmatan yang ada di dunia. Salah satu hadis Rasulullah Muhammad SAW, "Aktsiru dzikra hadimil ladzati ya'nil maut." Kata Rasulullah, katanya, perbanyaklah ingat terhadap sesuatu yang gampang melenyapkan semua kelezatan, ya'nil maut, yaitu kematian. Artinya apa? Bahwasanya kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa, setiap yang memiliki nafas, setiap yang memiliki jiwa, setiap yang memiliki jasad, maka dia akan memiliki batas hidupnya, yaitu kematian. Ketika kita ingat bahwasanya kita mempunyai harta yang banyak, bahwasanya kita mempunyai anak-anak yang lucu-lucu, kita mempunyai istri yang cantik, dan sebagainya, maka harus lebih diingat bahwasanya semua itu atau kelezatan dunia itu pada akhirnya nanti akan dicabut oleh Allah dengan satu kejadian, yang kejadian itu tanpa ada konfirmasi terlebih dahulu, dengan satu kejadian yang kejadian itu datangnya kapan saja tanpa ada pemberitahuan dulu, tanpa ada notifikasi dulu, yakni kematian. Bahkan dalam surat Al-A'raf ayat 34 Allah berfirman, "Walikulli ummatin ajalun fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun." Katanya, setiap umat itu akan memiliki ajalnya. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Kalau ajalnya itu datang, kalau ajalnya itu menjemput, tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan walaupun hanya sedetik, walaupun hanya sesaat saja. Kalau kita berpikir tidak ada konfirmasi terlebih dahulu, tidak ada notifikasi terlebih dahulu kepada kita kalau Ijroil akan menjemput kita, maka tentunya kita harus persiapan kapanpun dan dimanapun. Artinya ada bahasa i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Kerjakanlah urusan duniamu, kerjamu, sekolahmu, bertanimu dan sebagainya, ka'annaka ta'ishu abadan, seakan-akan kau akan hidup selamanya di muka bumi ini. Artinya bekerja keraslah, silahkan. Gantungkan cita-cita setinggi langit, silahkan. Ka'annaka ta'ishu abadan, seakan-akan engkau akan hidup selamanya. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Dan kerjakanlah urusan akhiratmu, ibadahmu, puasamu, sholatmu, perbaiki, dihusuin sholatnya, ka'annaka tamutu ghadan, seakan-akan besok kamu akan mati. Toh kita nggak tahu mati kita akan kapan, kita nggak tahu tamu terakhir kita yang namanya Ijroil datang ke kita itu kapan, di mana, kita tidak tahu. Yang pasti bagaimana kita mati itu gimana diri kita. Kata Rasulullah, matinya kita, meninggalnya kita, wafatnya kita itu tergantung kebiasaan kita, kesukaan kita, favorit kita, hobi kita. Tapi waktu atau kapan kita mati itu tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Maka ada bahasa dalam istilah takdir itu, ada takdir mu'allak, ada takdir mubrom. Kalau takdir mu'allak, takdir yang bisa kita perbaiki menjadi lebih baik. Contohnya kita menjemput rezeki Allah, kita perbaiki. Karir kita perbaiki. Hubungan kita dengan saudara kita, sesama muslim, yang beda agama, atau sama-sama muslim, atau dia bukan agama kita, dia bukan satu negara dengan kita, tapi dia masih sama-sama manusia, kita perbaiki. Itu namanya takdir mu'allak. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin, Allah tidak akan mengubah satu kaum selama kaum itu tidak mau berusaha untuk menjadi lebih baik lagi. Itu takdir mu'allak. Bagaimana kita meninggal pun itu tergantung dengan hobi kita, kata Rasulullah. Tergantung dengan kesukaan kita. Kalau kita suka motor gede, tidak akan jauh meninggalnya dari motor gede. Kalau kita suka mancing, tidak akan jauh meninggalnya mungkin dengan alat pancing, mungkin dengan ikan, mungkin dekat dengan air dan sebagainya.
Kalau kita sering ke masjid, kalau kita sering sholat berjamaah, tidak akan jauh seperti yang kita tahu bersama. Banyak sekali ya di media sosial orang video-video yang menggambarkan orang meninggal sedang sujud, orang meninggal sedang ngaji Quran karena senang baca Quran, karena senang menghafal Al-Quran. Tapi kata Allah, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Tapi kapan atau waktu kita meninggal itu tidak bisa kita usahakan maunya kapan. Kalau kata Allah meninggalnya hari ini jam 10 lebih 10 menit lebih 10 detik, maka tidak akan bisa dimajukan lebih 11 detik atau dimundurkan lebih 5 detik. Tidak bisa. Itu yang disebut sebagai takdir mubrom. Hak prerogatif Allah yang menentukan kita matinya kapan, jam berapa. Tapi kita matinya di mana dan bagaimana itu gimana kitanya. Karena itu merupakan takdir mu'allaq. Kita mau mati seperti apa tergantung kitanya, tergantung hobi kitanya. Ada orang yang bertanya, bagaimana dengan orang yang meninggal bunuh diri, gantung diri? Apakah itu karena kehendak Allah? Betul, semuanya karena kehendak Allah. Tapi cara dia mati, cara dia meninggal dengan gantung diri itu adalah takdir mu'allaq. Mestinya dia bisa mengubah cara meninggalnya, tidak dengan cara bunuh diri. Bagaimana cara mengubahnya? Allah kasih hadiah, Allah kasih software kepada manusia yang namanya akal untuk bisa mengubah cara meninggalnya dengan lebih baik. Tapi waktu dia meninggal atau kapan dia meninggal, waktunya dia meninggal itu takdir mubrom yang tidak bisa diganggu gugat. Yang pasti akan mati pada jam segitu. Wallahu a'lam bishawab. Kita sekarang ada di pemakaman dan mudah-mudahan ini menjadi ilmu buat kita bahwasanya orang meninggal kapan saja, orang meninggal itu seperti apa saja, tinggal bagaimana kitanya. Ketika kita hidup di dunia, kita menghadapi kesenangan duniawi, boleh tidak jadi masalah, tapi harus diingat kalau kita juga nanti akan meninggalkan kelezatan-kelezatan dunia itu. Aktsiru dzikra hadimil ladzati ya'nil maut. Perbanyaklah ingat sesuatu yang gampang melenyapkan seluruh kenikmatan-kenikmatan dunia, yaknil maut, yaitu kematian. Mudah-mudahan kita semua husnul khotimah. Terima kasih. Salam dari Necropolis, Skotlandia, Glasgow, Skotlandia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.